Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Muhammad wasallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'asallahu basharar rasula. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan juga pemirsa atau penonton TV Masjid Raya Baitur Rahman yang juga sudah mulai meliput dan menyiarkan baik halqah maghrib maupun halqah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, yang senantiasa memberikan dan mencurahkan berbagai macam nikmat, rahmat dan keberkahan kepada seluruh hambanya. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh serta taat kepada Allah dengan cara selalu mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kezaliman menuju alam yang penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan kenyamanan. Rasul diutus oleh Allah untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan juga jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian dan kajian kita tentang ilmu akhlak yang kita selalu mempedomani dari ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diperkenalkan oleh Allah, yang telah diwahyukan oleh Allah,
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ayatnya selalu dibaca diulang-ulang untuk menjadi pelajaran mau'izah bagi hamba-hamba Allah yang mau mengambil petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Rabu malam Kamis yang lalu kita sudah menerangkan, meskipun ayat-ayat Al-Quran sudah banyak sekali dibacakan, disampaikan, ditausiahkan, diulang-ulang kepada seluruh umat manusia, tapi banyak manusia yang enggan untuk menerimanya, dan bahkan banyak sekali yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad sarrafna lil insani fi hadzal Qur'an min kulli masal fa'aba aksarun nasi illa kufura. Dan sungguh kami telah mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran untuk dibacakan kepada seluruh umat manusia. Min kulli masal, dan juga diberikan berbagai macam perumpamaan di dalam kitab suci Al-Quran. Fa'aba aksarun nas, banyak sekali manusia itu enggan, menolak, tidak menerima, dan tidak ada yang bertambah illa kufura, kecuali kekufuran demi kekufuran. Tiap saat itu pasti selalu ada. Ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-Isra, ayat yang pernah kita bacakan pada hari Rabu yang lalu, terdapat pada ayat 89 ini. Pengertian dan pemahamannya mudah-mudahan kita sebagai orang beriman itu berbeda dengan orang kafir. Kalau orang beriman itu semakin hari semakin bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dipeliharanya. Berbeda dengan orang kafir, semakin hari semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat dengan ayat Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang selalu memelihara hidayah Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dan sukses. Sukses dalam kehidupan dunianya dan sukses dalam kehidupan ukhrawinya, atau bahasa lain bahagia di dunia dan di akhirat. Maka Nabi selalu berpesan, kalau kamu berdoa jangan lupa untuk selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, Engkau datangkan, Engkau anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia, dan juga Engkau anugerahkan kepada kami kebahagiaan di akhirat, wa qina azabannar, dan bebaskan kami ya Allah dari siksaan api neraka. Doa inilah yang selalu dianjurkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali kita berdoa. Mudah-mudahan doa ini tidak dilupakan oleh seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, dan seluruh jamaah di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di ayat yang kita bacakan pada malam ini, surah Al-Isra, mulai ayat 94 ini juga berkenaan dengan ayat-ayat tentang ilmu akhlak. Agar kita semua bisa mempedomani dan bisa mengambil suri dan tauladan pada umat-umat dahulu yang baik, yang bagus akhlaknya, yang mau beriman kepada Allah, dan kita tidak mau untuk mengambil contoh dan tauladan dari orang-orang yang akhlaknya buruk, dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, dari orang-orang yang senantiasa mengejek dan mencela Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Nabi menyampaikan dakwah dan risalah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan
wa ma mana'an nasa ay yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'asallahu basharar rasula. Dan apa yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka itu petunjuk? Ini ada dakwah, ada risalah yang disampaikan oleh Rasulullah melalui wahyu-wahyu dari Allah. Allah beritahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang menyebabkan manusia itu ketika diberikan petunjuk sehingga terhalang dia untuk beriman. Tak jadi dia beriman, padahal petunjuk sudah diterangkan. Bahkan didatangkan kepada mereka kalau di masa Nabi, Nabi langsung yang menyampaikan dakwah dari salah. Mereka melihat langsung itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak semua simpati, tidak semua setuju, tidak semuanya senang kepada Rasulullah. Bahkan mereka mengejek. Nah, setelah hendak mau beriman, mengejek dan mencela. Apa kata mereka? Illa an qalu ab'asallahu basharar rasula. Jadi setelah hendak mau beriman, mereka berkata lagi, apakah ada atau mengapa manusia ini dijadikan rasul? Kok manusia yang diangkat oleh Allah menjadi rasul? Maka orang itu nggak mau beriman karena dianggap ya setara dengan mereka. Manusia, dia manusia, rasul juga manusia. Kan sama menurut pemahaman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi ilmu oleh Allah. Jawab ya Rasulullah. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Jawab ya Rasulullah. Karena ini mereka menghina, mengejek. Kok bahasa kita ini mengapa Rasul itu diangkat oleh Allah dari kalangan manusia, mengapa tidak dari malaikat? Supaya kami ini bisa, kalau pada pengajian yang lalu, wal malaikati qabila au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Muhammad, coba engkau datangkan Allah secara langsung kepada kami ini. Jadi tatap muka lah, bukan daring kalau bahasa kita ini. Bukan offline, tapi online. Coba kamu hadirkan Allah secara langsung di hadapan kami, dan malaikat itu bertatap muka dengan kami, kemudian dia berdakwah, baru kami percaya. Nabi diajarkan kesabaran oleh Allah. Kalau orang bertanya dalam bentuk mengejek, engkau ya Rasulullah jangan kamu balas secara mengejek. Lalu diberi ilmu. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Jawab ya Rasulullah. Kalau sekiranya di bumi ini ada malaikat yang berjalan-jalan, keliling-keliling malaikat ini di dunia misalnya, lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula, maka kami akan mengirim juga. Karena malaikat ini di dunia udah penuh nih, kami akan mengirim juga malaikat yang menjadi rasul, bukan manusia. Ejekan ini sudah pernah dulu waktu kita kaji di surat Al-Hijr, itu ada ejekan baik pada masa Rasul berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah. Tetap saja ada kafir-kafir yang mengejek Nabi. Apa kata mereka?
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Ini pertama mereka ngejek Nabi. Nabi itu enggak sehat, stres, dia bilang. Wahai orang yang kamu menganggap dirimu sudah diturunkan Al-Quran, bahwa benar-benar engkau ini sudah tidak sehat. La majnun, gila. Nah, jadi ejekan dan celaan orang kafir kepada Nabi bukan hanya ejekan dan celaan biasa, tapi disebutkan innaka la majnun. Sesungguhnya engkau ya Muhammad itu benar-benar sudah gila. Ketika Nabi menyampaikan masalah Isra Mi'raj juga dibilang gila. Ketika Nabi berdakwah juga dibilang gila. Apa kata mereka lagi? Lau ma ta'antina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mengapa kamu yang berdakwah? Mengapa engkau tidak hadirkan saja malaikat untuk berdakwah di depan kami ini jika kamu itu benar-benar utusan Allah? Hebat sekali ejekan dan hinaan, tapi Nabi tidak menjawabnya. Siapa yang menjawab? Allah. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam munzarin. Allah menjawab langsung. Malaikat itu diturunkan bukan untuk berdakwah kepada kalian, tapi untuk mendatangkan azab bagi siapa saja yang menolak dakwah dan risalah, yang menantang Allah, yang mengejek Rasulullah, yang menghina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menganggap enggak layak Nabi itu seorang manusia kemudian diangkat menjadi rasul. Yang sangat layak berdakwah di hadapan mereka adalah para malaikat. Allah menjawab, malaikat itu turun bukan untuk berdakwah. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Kami tidak menurunkan malaikat kecuali untuk menimpakan azab, menyatakan hal yang benar. Kalau orang enggak percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, ada yang menolak bahkan meminta supaya malaikat langsung yang datang untuk berdakwah, maka tidak ada ampun, istilah bahasa kita ini. Tidak ada maaf dari Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka melalui malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memusnahkan penghuni-penghuni bumi yang congkak dan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka artinya benci kepada orang yang congkak dan sombong. Karena kalau ejekan mereka itu kepada Rasulullah itu hebat sekali. Berbagai macam ejekan. Ini kita baca antara lain apa ejekan mereka. Pertama, Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu hingga engkau bisa untuk memancarkan air di kebun-kebun kami ini. Itu kan mereka sedang berkebun, bahasa kita sedang bersawah, tidak ada air. Coba datangkan dulu air, baru kemudian kami beriman kepada Allahmu. Kepada engkau, hai Muhammad. Atau kamu punya kebun, dari kebun kurma, anggur, kemudian engkau pancarkan air di tengah-tengahnya, kamu buat sungai, coba. Nah, jadi begitulah ejekan-ejekan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ejekannya lagi? Ini ejekan orang yang enggak berakhlak. Maka diterangkan ayat-ayat akhlak, ilmu akhlak di dalam Al-Qur'an. Autus kitas samaa kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kalau kamu hebat ya Muhammad,
Coba engkau jatuhkan langit berkeping-keping ke atas kami, supaya kami ini tertimpa azab, sebagaimana engkau selalu berdakwah. Coba, langit engkau jatuhkan berkeping-keping, supaya kena kami ini. Ini tantangan dari rintangan yang amat berat dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa permintaan mereka yang terakhir? Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau coba kamu hadirkan Allahmu di depan kami dan malaikat itu secara tatap muka, qabila, wajhan li wajhin. Ini di musim-musim orang kuliah dan sekolah secara daring dan luring, ini ayat ini bisa dipahami bahwa dari dulu sebenarnya sudah ada istilah daring dan luring. Ada online dan offline. Nah ini, coba kamu jatuhkan langit itu berkeping-keping sebagaimana engkau sebutkan selalu bahwa jika Allah mau, bumi ini bisa runtuh. Atau au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau coba hadirkan Allah, coba datangkan Allah dan para malaikat berhadap-hadapan dengan kami, kemudian dia berdakwah. Apa maknanya? Kami enggak percaya kepadamu Muhammad dan juga kepada nabi-nabi lain. Kalau Rasul itu untuk manusia ya malaikat lah. Nah gitu ejekan-ejekan mereka. Atau jika kamu punya rumah dari permata, atau kamu mau ke langit, kamu katakan mau ke langit, nah ini pada peristiwa Mi'raj diejek juga. Kami tidak akan mau beriman kepadamu liruqyika, bahwa kamu bisa naik ke langit sehingga engkau bisa menghadirkan kepada kami sebuah kitab yang bisa kami baca. Allah selalu memberikan sifat dan akhlak yang sabar kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab ya Rasulullah. Semua ejekan mereka, semua hinaan mereka tidak usah dijawab. Tapi jawab saja, kul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula. Sampaikan ya Rasulullah, maha suci Tuhanku, aku hanyalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Artinya, jangan terlalu kamu hiraukan ejekan-ejekan mereka. Ini ayat ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kita mau berbuat baik, ada ejekan, ada hinaan. Bukan hinaan dan ejekan yang kita pikirkan, tapi kebaikan kita terus-menerus kita berbuat. Nanti yang mengejek ini padam sendiri dia, nggak jadi. Nah, jadi gitu cara hidup dan ilmu akhlak yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Karena bagi orang yang beriman, ketika dia mendengarkan dakwah dari salah, semakin hari semakin banyak, semakin bertambah keimanannya. Tapi bagi orang yang kafir, kufur, munafik, fasik, tidak ada yang bertambah. Illa kufura. Tidak ada yang bertambah kecuali kekufuran demi kekufuran. Saya sering menyebutkan, misalnya kita lihat, ada saudara-saudara kita yang sudah lama beragama Islam, tapi dia tidak sholat, sampai tuanya enggak sholat. Apa yang kurang bagi dia ini? Apakah kurang sehat? Berpenyakit, sakit? Juga tidak kadang-kadang. Yang kurang hanyalah keimanannya, tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'asallahu basharar rasula. Kalau dulu orang enggak mau beriman karena menganggap bahwa Muhammad itu kan sama nabi-nabi lain, misalnya sama juga dengan manusia di zamannya. Tapi mereka lupa bahwa Muhammad itu tidak sama dengan yang lain.
Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasul Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, menjadi rasul. Maka kita dengar nanti kalau misalnya bapak dan ibu berangkat lagi umrah, haji, nah itu di makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan kubur Rasulullah, banyak orang mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam penghormatan kepadamu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan Allah curahkan kepadamu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah, salam penghormatan kepadamu wahai Nabi yang diangkat oleh Allah. Assalamu alayka ya Safwatallah, salam penghormatan kepadamu wahai hamba pilihan Allah. Assalamu alayka ya Habiballah, salam penghormatan kepadamu wahai kekasih Allah. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad itu Safwatullah, hamba pilihan Allah. Enggak semuanya orang jadi nabi, jadi rasul. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ribuan nabi terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah seorang nabi dan rasul dari 25 nabi dan rasul itu. Kemudian terpilih lagi menjadi nabi yang ulul azmi, nabi yang sangat sabar. Karena sabar dalam berdakwah, sabar dan tabah menghadapi berbagai macam cobaan. Di surah Al-Hijr Allah sebut, sempit dadamu ya Rasulullah. Kami mengetahui wahai Muhammad, sempit dadamu, sedih hatimu di dalam engkau berdakwah, menyampaikan dakwah dan risalahku. Engkau mendapat ejekan dan hinaan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dipesankan oleh Allah, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah. Yaqulun di sini apa saja yang mereka katakan, apa saja yang mereka ejekkan, apa saja yang menjadi ejekan dan celaan kepadamu, bersabarlah dan bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya ada ejekan, ada hinaan, kita enggak membalasnya, nanti Allah yang membalas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya bertasbih. Subuh bertasbih. Ilahi Rabbi subhanallah, 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 subhanallah. Sampai dengan 33 kali, lezat dengan kalimat ini. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai dengan 33 kali. Kemudian Allahu Akbar sampai dengan 33 kali. Ada waktu kita tambah lagi dengan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terserah kita berapa jumlahnya. Mengapa? Karena dengan berzikir ini, inilah perintah Allah agar hati kita ini menjadi tenang. Orang yang ngejek, orang yang mencela, orang yang mencaci, kalau kita bisa bersabar tidak menjawabnya, maka Allah lah yang akan menjawab persoalan hamba-hambanya yang taat. Kita kadang-kadang gak sabar. Apa saja ungkapan orang langsung kita balas. Nah ini belum belajar sabar. Di surat Al-Hijr Allah ajarkan seperti itu. Coba kita lihat misalnya Maryam ketika diejek. Apa perintah Allah? Jangan kamu jawab. Ya kan? Jawab saja, inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku, aku berpuasa. Jadi tidak akan berbicara dengan siapapun. Maka ini hamba-hamba Allah yang sempurna, yang mendekati kesempurnaan lah yang bisa
belajar dengan ilmu akhlak yang sangat tinggi yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Jadi orang, kembali kita kepada iman, orang yang beriman itu terlatih dia dengan kesabaran. Ada sabar ketika Allah memberikan kekayaan kepadanya, as-sabru ala ta'atillah, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah, baik di kala miskin, di saat mau kaya atau sudah kaya, taat pada Allah. Itu namanya as-sabru ala ta'atillah, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah, ketika menjabat taat kepada Allah, ketika bertambah ilmu taat kepada Allah, bertambah harta taat kepada Allah. As-sabru ala ta'atillah, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Kemudian as-sabru 'alal bala'i wal masaib, sabar terhadap bala dan cobaan. Sabar terhadap bala dan cobaan. Nah, ini kita berbagai macam penyakit ini. Nanti akan lahir berbagai macam al-faqru wal ba'sa wad dharra. Akan datang berbagai macam kemiskinan, berbagai macam sakit dan penyakit, berbagai macam penderitaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian sabar yang ketiga, as-sabru am maksiatillah, sabar dari berbuat maksiat pada Allah. Jangan lakukan maksiat. Misalnya kita punya uang yang banyak, bisa saja membayar apapun, tapi kita nggak mau. Nah, ini yang paling bagus. Misalnya dia punya fasilitas, punya sarana, punya prasarana yang mendukung dia untuk berbuat maksiat pada Allah. Tapi dia ini taat pada Allah. Meskipun punya uang banyak, meskipun punya jabatan yang tinggi, meskipun punya pengaruh yang hebat, tapi dia tidak mau untuk mendekati maksiat. Ini namanya as-sabru am maksiatillah, sabar dari berbuat yang maksiat kepada Allah. Karena orang tahu bahwa semakin berani dia menjauh dari dosa, Allah pun akan menganugerahkan berbagai macam kebahagiaan. Tapi percaya ataupun tidak, coba lihat, orang yang bergelimang dalam dosa dan noda tidak ada kebahagiaan pada dirinya. Saya ulangi, orang yang bergelimang dalam dosa dan maksiat tidak ada kebahagiaan kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan itu banyak sekali pengakuan secara tersembunyi. Ada orang bilang, Ustaz, dulu saya mengabaikan sholat, nggak ada kebahagiaan bagi saya. Tapi setelah saya rutin mengerjakan sholat, uang ada sedikit, barusan ini saya menemukan berbagai macam kebahagiaan dan nikmat. Berarti dia pernah mengabaikan sholat, mungkin saja pernah terlibat dalam maksiat. Apa pengakuannya? Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang sedang bergelimang dalam dosa, yang sedang terlibat dalam maksiat dan mungkarat. Maka yang paling bagus adalah munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, cari jalan yang benar, tinggalkan jalan yang salah. Wattaquhu, bertakwa pada Allah, berhati-hati hidup. Berhati-hati kita hidup di muka bumi ini. Saya ingin mengulangi pesan daripada Profesor Dr. Kasman Singedomejo kepada anaknya yang bernama Endah. Beliau itu selalu berwasiat dengan wasiat agama. Anakku Endah, amenangi aman edan, oyo ing pambudi. Melu edan ora tahan, tan melu tan kepanduman. Bekjo bek janing wong kang lali luwih bekjo wong kang eling lan waspodo. Anakku Endah, menemui zaman gila sukar benar berda upaya. Ikut gila enggak tahan, enggak ikut enggak kebagian. Maka berhati-hatilah wahai anakku. Dunia ini kamu harus hidup berhati-hati.
Berhati-hati inilah makna daripada wattaquhu. Kamu bertakwa kepada Allah dengan cara hati-hati. Bagaimana cara hati-hati? Oh, ini enggak benar nih, enggak bisa kita bersahabat dengan dia. Ini enggak benar nih, pelaku maksiat, tinggalkan. Jangan bersahabat dengan orang yang bergelimang dalam maksiat. Itu bahagian daripada makna wattaquhu. Selalu kita berhati-hati. Seakan-akan dalam pandangan kita ini Allah selalu memantau, Allah selalu melihat. Ini kalau orang beriman ya, CCTV saja takut dia. Di fakultas seperti di fakultas kami, di fakultas tarbiyah, itu 13 jurusannya. Di setiap kantor, di ruang-ruang dosen, ruang-ruang karyawan dipasang CCTV. Jadi hanya mudah memantau siapa yang kira-kira nanti ada yang terlibat dalam maksiat, baik mahasiswa maupun dosen terpantau itu. Ini bahagian dari kerja yang diajarkan di dalam Al-Quran. Bahwa manusia suatu saat tidak bisa lagi berbohong. Pencuri bisa dideteksi. Kita buka CCTV di rumah. Nanti ada orang kadang-kadang terlalu ini. Dia datang buang sampah di rumah orang. Itu terpantau. Ada orang karena malas, ya kan? Ambil plastik, dilihatnya di depan rumah orang ini ada plastik sampah, itu sudah ada yang ngambil. Dia juga ikut. Terpantau semuanya. Di dunia saja bisa dipantau, apalagi kejahatan-kejahatannya itu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sekarang ini sudah mudah untuk memantau. Misalnya pencuri kotak amal di sebuah masjid. Yang kemarin ditemukan ada yang kemudian menulis di atasnya bahwa nanti kotak amal ini akan saya bayar setahun kemudian. Itu tulisan seorang pencuri. Ada lagi yang mengumpulkan kotak amal sampai dengan 10 juta. Ini pengurus masjid pun harus hati-hati. Uang jamaah itu kita amankan. Kalau tidak sanggup buka selepas isya, amankan dia. Ada satu kamar yang kira-kira tidak bisa masuk pencuri. Jangan hanya mengandalkan CCTV. Ini bahagian dari wattaquhu. Bertakwa dalam bentuk hati-hati. Kita mengelola masjid, hati-hati kita. Memang sudah kita tahu bahwa ada pencuri yang berkeliaran di masjid. Maka berhati-hati. Berhati-hati ini termasuk bahagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Masjid Jogokarian ada sandal jamaah yang hilang itu dibayar oleh masjid. Dan tidak pernah hilang karena sudah dipantau. Jika ada yang hilang langsung dibayar. Masjid Jogokarian di Jogja itu. Ini sedikit saya informasikan bahwa ini bahagian daripada waspada dan hati-hati yang kita terjemahkan makna bertakwa kepada Allah. Itu Allah menganjurkan hambanya untuk berhati-hati. Dalam ilmu akhlak, apa kehati-hatian kita? Kalau kita ingin memelihara hidayah dan kebaikan, jangan bersahabat dengan orang yang berakhlak buruk. Nah, kecuali kita berani berdakwah di hadapan orang ini. Misalnya dia seorang penjahat. Kita berani berhadapan. Bisa untuk, misalnya kalau dia ajak berkelahi, kita sanggup untuk melawannya. Silahkan berdakwah. Karena sekarang ini paling banyak orang-orang mulai insaf dan sadar ketika dakwah itu disampaikan secara lembut, tidak diadakan perlawanan. Orang yang menerima dakwah pun dia akan menjadi lembut di dalam menerima pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Bapak dan Ibu nanti kalau ke Jakarta bisa lihat. Itu di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk banyak sekali pemuda-pemuda bertatu. Penuh di badannya. Mereka sudah bertaubat. Sekarang mengurus masjid. Namanya Masjid At-Taubah. Nah, mudah-mudahan semua hamba-hamba Allah yang sudah terlanjur dan terlibat serta bergelimang dalam maksiat, kita bacakan ayat ini, mudah-mudahan semuanya mendapat petunjuk
dan hidayah dari Allah yang Maha Kuasa. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.